Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Shahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu serta kekuatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Shahibul Bait ini sangat kita harapkan di hari kiamat. Sekolah yang keenam, nasihat yang keenam yang isinya enam poin. An Aliin dari Imam Umar, tambah roban dia lari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yakni hazihi sittatu, bermula 6 perkara yang akan disebutkan nanti, ya, perkataan Imam Ali itu merupakan mafatihul jannah, kunci-kunci pembuka surga. Kemudian wama ghalikun nar, kunci-kunci untuk menggembok neraka. Itu maksudnya. Jadi 6 perkara ini yang kata Imam Ali intinya kunci-kunci untuk membuka pintu surga dan kunci-kunci juga untuk menggembok. Kok tadi membuka pintu surga, ini menggembok, mengunci pintu neraka. Ini Imam Ali terkenal ini. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi, aku ini kotanya ilmu, kata Rasulullah, aku ini gudangnya ilmu. Sedangkan wa aliyun babuha, sedangkan Imam Ali pintunya. Jadi untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah melalui Imam Ali. Makanya Imam Ali itu banyak meriwayatkan tentang amalan-amalan tajir, ya, untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Habis semua harta Abu Bakar untuk perjuangan Rasulullah SAW mengembangkan Islam. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Ini keimanan Abu Bakar. Makanya seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar sama penduduknya ini, keimanannya Abu Bakar satu orang, lebih berat Abu Bakar. Masya Allah. Karena perjuangannya membantu Rasulullah SAW. Habis untuk Rasulullah, tajir. Kemudian Utsman pun tajir ini. Nah, cuman nggak semuanya untuk Rasulullah, paruhnya. Kan beda-beda keimanan itu. Nah, jadi maka yang paling utama sahabat Rasulullah Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Nah, Utsman ini tajir juga, cuman masih kalah dibandingkan sama Abu Bakar. Kemudian Umar pemberani orangnya, ibaratnya tukang pukul lah, pengawal Rasulullah, macam-macam sama Rasulullah, ini hadapi Umar. Rasulullah itu pintar itu, banyak di sekelilingnya yang membantu dia untuk mengembangkan Islam. Ini tajir, ini pemberani. Nah, sedangkan Ali orangnya nggak tajir, nggak kaya, Imam Ali nggak, cuman dia ilmuwan. Nah itu dia, ya ilmuannya. Nah, jadi mana yang 6 itu yang merupakan pintu-pintu pembuka surga, ya, kunci pembuka pintu surga, dan gembok juga, kunci juga, tapi menggembok pintu neraka. Mana yang 6 itu? Kata Imam Ali, awaluha, yang pertamanya, arafallaha ta'ala, bahwasanya seseorang hamba itu mengenal Allah, bi'annahu, bahwasanya Allah khaliquhu, Allah yang menciptakan dia. Jadi kalau seorang hamba udah kenal Allah yang menciptakan dia, diciptakan manusia dari air yang hina, air yang memancar, berkat kerjasama ayah dan ibu, jadilah kita. 40 hari pertama air sperma, 40 hari pertama
40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, kemudian ditiuplah ruh. Disitulah tentukan rezekinya, jodohnya, baik buruknya. Jadi tentukan kita ini. Jadi kalau kita mau pikir-pikir di dunia ini apa yang kita sombongkan? Kita lahir ke dunia tanpa selai benang, nangis. Kemudian terus jadi balita, anak-anak, remaja, dewasa. Berkat rahmat Allah kita jadi orang. Kalau nggak dikasih rahmat Allah, nggak jadi orang, mau jadi apa kita? Maka jangan sombong kalau punya. Jadi kita nanti bakal balik ke asal, nggak ada lagi kita. Dulunya kita nggak ada, ya. Dulu kan kita nggak ada ini. Nah, terus seiring waktu lahir, ya, terus nggak ada lagi. Kemana? Habis lah. Walaupun kita nggak ada lagi, cuma amal-amal baik kita sewaktu di dunia tercatat dengan rapi. Karena ada malaikat Raqib dan Atid. Sipolan malam Kamis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ngaji di rumah Pak Jambal. Tertulis rapi itu. Terus tertulis. Walaupun nanti orang udah meninggal dunia jadi tanah, habis nanti di akhirat timbul lagi. Nih amalan-amalanmu. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Itulah manusia tadi. Jadi kalau seorang hamba mengetahui Allah sang pencipta dia, kemudian warazikuhu, dan Allah juga yang memberi rezeki dia, bukan yang lain, ya hanya sebab akibat. Yang lain itu hanya sebab aja. Orang itu mau ngasih kita, hakikatnya siapa yang gerakkan? Allah. Nggak Allah gerakkan, nggak mau, nggak ngasih dia sama kita. Allah. Jadi hakikatnya Allah. Jadi kalau tahulah dia Allah sang pencipta, Allah memberi rezeki, kemudian wa muhyihi, Allah juga yang menghidupkan dia. Kalau kata Allah hidup. Kemudian wa mamatihi, dan Allah juga yang mematikan dia. Allah yang menciptakan dia, Allah memberi rezeki dia di dunia kecukupan, Allah menghidupkan dia, Allah mematikan dia. Kalau hamba ini kenal Allah seperti yang tadi, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak berani macam-macam dia. Tahu dia Allah sang pencipta, tahu dia Allah memberi rezeki, tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begini orangnya, otomatis kemana nanti dia? Ini tadi, ke surga, nggak ke neraka, dikuncinya neraka, nggak mampu. Aku mau ke surga, itu dia maksudnya. Jaga Imam Ali nih. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'arafas syaitan. Seandainya manusia hamba itu kenal syaitan, bahwasanya bi'annahu syaitan itu aduhu, musuhnya. Dulu yang kita pernah kaji kan, manusia itu dikelilingi di depan oleh setan, di belakang dunia, di kanan nafsu, di kiri hawa. Sekelilingnya anggota tubuhnya mengajak maksiat. Ya Allah, cuman satu yang Allah ngajak untuk berbuat beramal soleh. Kalau nggak ditolong Allah, kalah kita. Setan ngajak, dunia ngajak, nafsu, hawa nafsu ngajak berbuat dosa, apalagi anggota tubuh. Wah, habis manusia dikeroyok setan, dikeroyok hawa nafsu, dikeroyok dunia. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak diberi taufik oleh Allah, nggak bisa kita, nggak bisa beramal kita. Makanya ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu ucapan penyerahan diri kita kepada Allah bulat-bulat. Kita bisa menghindari maksiat, ya, tajauhi. Kemudian kita bisa melaksanakan ketaatan, itu hanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita nggak ditolong Allah, nggak sampai tempat Pak Jambal kita. Lebih enak di rumah lah, setel, TV.
nyantai sama anak istri, ya nggak apa-apa, wajar. Cuma kan kalau orang berpikir kan, nah masya Allah ini kesempatan untuk ngaji. Karena kita nggak tahu ke depan entah bagaimana keadaan waktu kan. Ini lagi aman, bisa ngaji kita. Kalau kita pikir-pikir, kalau udah rusuh aja, gimana kita mau ngaji? Ada jam malam umpamanya, oh ngeri. Ini kan lagi enak ngaji kita. Jadi wa'arafa syaitan, ya. Yang pertama, yang kedua, hamba itu mengenal setan, bahwa setan itu musuhnya, musuh dia yang harus dijauhi. Fa'asahu, maka dia akan menentang setan, nggak mau menuruti setan, dilawan setan. Udah tahu setan, bukan diikuti langkah-langkah, tapi dilawan. Kalau udah begini seorang hamba, tahulah setan itu musuhnya, kemudian diperanginya, nggak diturutinya, kemana tidaknya? Ke surga. Dengan otomatis dia kunci pintu neraka. Kemudian yang ketiga, wa'arafal akhirah. Apabila seorang hamba itu mengenal akhirat, apa itu akhirat? Bi'anaha, karena akhirat itu darul baqa, negeri tempat yang kekal. Baqa kan kekal. Kalau Allah seorang hamba tahu akhirat itu negeri yang kekal, ya, negeri untuk menetap selama-lamanya, ribuan tahun, miliar tahun, triliunan tahun, nggak terhingga. Kok tahu dia ini negeri yang kekal akhirat, apa yang terjadi? Fatolabaha, maka dia akan cari akhirat. Bagaimana cari akhirat? Bisti'dadiz zat laha, dengan menyiapkan bekal laha lil akhirah, untuk akhirat. Dunia dicarinya, cari tapi nggak lupa ibadah, berbuat baik. Dia tahu dunia ini sebentar, ini bakal ditinggalkan. Ini kalau orang udah kenal akhirat ini, di dunia ini, karena dipikir dia di dunia ini hanya apa? Merantau. Atau kayak mobil itu apa bang? Halte, berhenti sebentar, singgah. Dunia ini sebentar sekali. Yang dulunya anak-anak, sekarang udah punya anak. Udah pikir-pikir kan gitu. Kalau kita pikir-pikir, dulu ya Allah masih SD aku, masih sanawiyah, SMP, ini bapak-bapak udah umur 51. Waduh ya Allah, bentar lagi Pak itu umur Nabi 63 dipanggil kita. Siap. Entah pun nggak sampai 63 kan, karena kalau umur 50, 45 bahaya, rawan, bahaya. Ya rawan itu ya. Cepat nambah lagi. Sekawan kita, Pak Januri kan, nggak tahu malam masih ngomong-ngomong, ngobrol, bisa udah, di samping lagi. Itu di Gang Bantan, Pak Jamal, kawan kita, kawan ngobrol, Pak jumpa ngobrol. Besok kejadian kan nggak tentu. Jadi kadang-kadang gini, kematian itu datang nggak didahului dengan sakit, kadang-kadang nggak dulu dengan penyebab-penyebab yang membawa kematian. Kadang-kadang tiba-tiba. Nah, oleh karena tiba-tiba kita nggak tahu, itulah kita persiapkan untuk menghadapi kematian dengan bagaimana? Dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang kenal akhirat itu negeri yang kekal, dituntutnya lah, dicarinya lah akhirat, ya, dengan isti'dad, mempersiapkan, ya, mencari bekal zat laha untuk akhirat. Di dunia nggak apa-apa, dia bisnis tebar sana sini, ya, untuk kehidupan dunia, tapi nggak lupa dia akhirat. Yang bahaya kan bisnis sana sini, akhirat lupa dia. Tiba-tiba dipanggil Allah, meninggal dunia, ya Allah, nyesalnya habis, karena nggak ada persiapan tadi. Apa Gunawan? Ada Gun. Ini orang jauh nih. Orang jauh nih.
Yang sirotan nih. Iya, kampungnya sini satu tuh. Sudut. Sekarang gue, kopinya biar konsennya Gunawan. Nah, kemudian, jadi orang yang kenal akhirat itu negeri yang kekal, dia akan tuntutlah akhirat itu dengan mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal. Dalam kitab yang lalu, kitab ini kita baca juga kan ada man dakhala al-kubro, barang siapa dakhala al-kubro, masuk kubur bila zat, tanpa bekal, tanpa amal soleh, paka'an nama seolah-olah rokiba, dia masuk fil bahri, ke laut, bila sabina, tanpa sampan, kelelep lah. Jadi yang orang kita antar ke alam kubur, dikebumikan, meninggal dunia, nggak ada amal, udah kelelep itu. Artinya disiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada amal. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi sebaik-baik bekal itu, sebaik-baik amal itu at-taqwa. Tazawwadu, berbekallah kamu. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Wa inna khairaz zat, sesungguhnya sebaik-baik zat, bekal at-taqwa. Laksanakan perintah Allah, sholat kerjakan, puasa kerjakan, zakat kerjakan, zakat kerjakan, perintah Allah kerjakan, larangan-larangan Allah tinggalkan. Itulah bekal kita. Berbuat baik, laksanakan, keburukan jauhkan. Itulah bekal kita nanti. Jangan kita mau di akhirat panen amal baik, di dunia nggak mau beramal, nggak berbuat baik, nol itu kosong. Soalnya di dunia aja orang mau panen padi apa? Tanam dulu capek-capek, baru panen. Kadang-kadang rumput pun tumbuh ikut. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam yang nanti hasilnya diambil di akhirat. Ini kan sekarang kita membicarakan tentang akhirat kan? Akhirat, alam kubur, alam barzakh, mizan, sirat, neraka. Nanti kita masuk alam barzakh, masuk akhirat, dunia tinggal cerita, tinggal kenangan, kawan kita, kawan ini. Tapi nggak bisa macam-macam lagi. Kita di mana? Sendiri. Di alam kubur nggak bisa apa-apa kita. Sendiri. Yang biasanya tidur dikawani oleh istri, ada anak-anak, kita lihatlah wajahnya. Udah sendiri diantar ke alam kubur, nggak bisa. Amal lah. Di mana Pak? Di lembagnya. Enggak, nafsi-nafsi di sini. Sebagian pendapat Allah beri apa namanya? Beri inilah remisi gitu lah. Bisa jadi gitu, dia bisa melihat anggota keluarganya. Datang dia ke rumah atau dari alam barzah dia terlihat Allah. Ini anak keluargamu yang lihatnya ya Allah taat, mau ibadah, mau ngaji, alhamdulillah senang dia. Tapi kalau Allah perlihatkan anak cucunya sebaliknya maksiat, ya Allah janganlah matikan mereka kecuali dalam ketaatan dulu, karena dia udah ngalami nih sakitnya di alam barzah itu tiap malam Jumat itu. Memang Allah beri istilahnya tadi, Allah tampakkanlah keluarganya di dunia dari alam barzah, atau memang dia datang ke rumah itu dilihatnya, kita nggak tahu. Ya Allah anakku, makanya kan malam Jumat diperbanyak ibadah, baca Al-Quran, diniatkan pahalanya untuk orang tua kita, keluarga kita yang udah meninggal dunia. Mereka sangat mengharapkan itu.
teruskan. Kemudian yang keempat, wa arafat dunya, seandainya hamba itu kenal dunia, bi annaha, sesungguhnya dunia itu faniyah, akan sirna. Kalau akhirat negeri yang kekal, dunia negeri yang sirna, akan binasa. Kemudian kalau taulah hamba itu dunia itu darul mamar, tempat lintasan aja, halte, bukan tujuan sesungguhnya. Tujuan sesungguhnya itu apa? Akhirat. Jadi kalau seseorang hamba itu tahu dunia ini negeri, tempat yang fana, akan sirna, akan hilang. Kemudian dia tahu dunia ini tempat sementara aja, tempat lewat, tempat cucok tanam. Apa yang terjadi? Farofaldoha ay tarokah, dia tinggalkan dunia itu. Walam ya'khuz minha, dia tidak mengambil minha dari dunia, illa kecuali biqadri zadihi, sekedar bekalnya untuk bekal di akhirat. Jadi kalau tahu orang itu dunia ini negeri yang akan binasa, tempat bercocok tanam, memang di dunia dia apa? Berusaha, bisnis, cuman cara pikirnya beda. Sama orang semata-mata untuk dunia tapi nggak mikir akhirat. Kalau orang yang mikir akhirat, dia kejar dunia, dia memperbanyak bekal untuk dia nanti pulang. Itu maksudnya. Dia tercukupi untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, simpanannya untuk anaknya, ya. Kemudian apa habis itu enggak, dia beramal soleh. Karena tahu dunia ini dia akan tinggalkan. Itu kan beda itu. Nah, jadi kalau udah beginilah hamba tadi, otomatis dia buka pintu surga, dia kunci neraka. Nah, terusan. Kemudian yang kelima, wa arafal haq. Apabila seorang hamba itu mengetahui hak, kebenaran, as-shawaba, yang benar, minal ahkam, dan hukum-hukum, fattabi'ahu, maka dia ikuti hukum itu, wa amilahu, dan dia beramal dengan yang benar. Jadi kalau seorang hamba udah mengetahui, mengenal kebenaran dari hukum-hukum, dia ikuti, dia amalkan. Nah, itu maksudnya. Jangan yang mengikuti, mengamalkan, ya. Bukan yang hak, yang batil. Ya salah, nanti ke neraka dia. Jadi kalau ada seorang hamba mengetahui kebenaran, kemudian dia amalkan, otomatis dia membuka pintu surga untuk dirinya, mengunci pintu neraka. Dia pun nggak masuk ke neraka. Kemudian yang keenam, wa arafal batil. Apabila seorang hamba itu mengetahui yang batil, batil itu lawan dari hak. Batil, ya, maksudnya ghairu shahih, tidak benar. Fajtanabahu, dia pun menjauhinya, walam ya'malhu, dan tidak mengamalkannya. Jadi apabila tahu dia seorang hamba ini tahu ini batil, ini nggak bagus nih, jauhi, jangan diamalkan. Ke surga lah dia. Nah, teruskan. Wal maqalatus sabi'ah, maqalah nasihat yang ketujuh yang isinya 6. Qala Aliun, Imam Ali lagi berkata. Qala Aliun, berkata Imam Ali, karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Maksudnya Allah muliakan dirinya. Wa fi naskah, pada suatu naskah kitab, bukan dari Imam Ali nih. Qala Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Jadi satu naskah kitab. Kalau di kitab ini yang mengatakan ini akan datang ini Imam Ali, ada suatu kitab lagi naskah yang lain yang berkata bukan Imam Ali, katanya Umar radhiyallahu anhu. Itu dia. Tapi karena di sini Imam Ali, kita pakai Imam Ali lah. Nah, apa kata Imam Ali? An-ni'amu, nikmat-nikmat. Ini masuk ke sorot nih Pak Jamal. Nikmatun, satu nikmat. Nikmatani, dua nikmat. Ni'am, beberapa nikmat.
Jadi kata Imam Ali, an-ni'amu, nikmat-nikmat itu, ai a'zamuha, yang besar nikmat itu, sittatu asya, ada 6 perkara. Pintar Imam Ali nih. Jadi kata Imam Ali, nikmat yang paling besar itu 6 perkara. Mana yang pertama? Nikmat yang paling besar al-Islamu, agama Islam, nikmat paling besar ini. Makanya kita terlahir ke dunia dalam keadaan Islam, orang tua Islam, ya Allah, ini nikmat yang paling besar. Coba kita pikirkan, seandainya ini, kalau kita terlahir dari bukan Islam di tempat mereka itu, ya Allah, kayak mana lah kita ini syukurnya, apa jadinya. Makanya kita syukuri kita terlahir dalam keadaan Islam, orang tua Islam, kawan-kawan Islam. Nggak kebayangkan itu kalau kita lahir di dalam daerah mereka. Alhamdulillah. Makanya Islam itu sebesar-besar nikmat. Kalau kita lihat kalau kondisinya kedua orang tua kita Islam. Kita terlahir dalam Islam, orang tua Islam. Nah, apabila kondisinya kan ada juga yang kalau kondisinya beda agama tuh. Itu kan ada 2 pilihan. Mau kalau mamanya Kristen atau bapaknya Kristen, apa yang pasangannya Islam, kan boleh anaknya memilih itu. Ya. Kondisinya apakah pemilihan itu harus berdasarkan syahadat lagi dia atau udah gitu aja? Kalau nanti terlahir dari orang tua yang dua-dua bukan muslim, syahadat ya. Syahadat. Salah satu muslim. Satu muslim. Dia terserah pilih lah anak-anaknya milih. Untuk ihtiyat ya syahadat lagi dia. Syahadat juga. Syahadat juga. Memang sekarang banyak tuh mana apa yang dari sila itu. Iya betul, kayak disiplin. Suami beda, agama beda, perempuan beda. Itu jadi betul. Ya anaknya 3, saat ikut bapaknya Islam, dua ikut mama Kristen. Jadi saat nanti apa dia syahadat disaksikan seperti syahadatnya orang yang masuk Islam atau sama seperti kita yang udah syahadat Tapi sendiri. kalau ikhtiarnya syahadat lagi, walaupun salah satu yang diikutinya ada yang Islam, umpamanya ikut ayah lah, mamanya na'udzubillah non muslim, syahadat lagi dia untuk ikhtiar jaga-jaga. Apakah memang disaksikan sama yang lain atau syahadat Dia sendiri? Gitu maksudnya. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, hukumnya pun supaya dia aman disaksikan. Oh itu udah Islam itu, udah syahadat itu. Nanti kok udah meninggal dia, Ustaz Islam itu, jadi ada saksinya. Yang bahaya kan gini, perempuannya muslim, laki-laki non muslim. Untuk mendapatkan muslimah ini, perempuan ini berani nih si masuk Islam. Jadi dalam jangka sekian tahun udah punya anak balik, hati-hati nih. Itulah politik mereka. Ditambah lagi dengan mistiknya supaya perempuan ini goyang. Pakai itu kita nggak tahu. Nah, kalau sama orang itu udah berhasil katanya. Na'udzubillah, jangan sampai lah. Jangan sampai kita jaga anggota keluarga kita, anak-anak perempuan kita. Itulah politik mereka untuk mendapatkan. Nah, teruskan. Jadi sebesar-besar nikmat itu Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa? Islam ini tiket untuk bisa masuk surga. Walaupun na'udzubillah mampir, dia punya dosa, belum sempat tobat meninggal, mampir dulu dibersihkan, tapi ujungnya ke surga. Tapi kalau nggak ada tiket Islam, itulah selama-lamanya na'udzubillah min dzalik. Makanya nikmat yang paling besar nikmat Islam dan nikmat iman. Otomatis talazum Islam iman.
Iman, Islam dia, nggak bisa dipisah-pisahkan itu. Mualim orang itu membahas juga tentang surga, mualim. Yang mana bang? Orang itu membahas juga tentang surga. Iya kan, surganya beda sih, pemahaman orang itu batil istilahnya. Sama juga orang tuh beriman, kita beriman. Kalau kita beriman sesuai dengan sewakiknya, sebenarnya untuk beriman nggak wakik, itu nanti ilmu tauhid ya. Orang tuh beriman, kita beriman yang wakik sebenarnya. Orang tuh beriman, tapi bukan beriman sebenarnya. Itu nanti dibahas khusus dalam ilmu tauhid. Nah, kemudian yang kedua, sebesar-besar nikmat itu wal Quran. Quran sebesar nikmat. Imam kita yang memimpin kita. Bahkan nanti kalau kita masuk di alam kubur, kalau orang ini ahlul Quran, habis Quran kah atau suka baca Quran kah, ini bisa memberi syafaat, bisa memberi syafaat itu bisa memberi pertolongan. Apakah lagi tiap malam dibaca surah Al-Muluk. Kan nggak banyak itu, 30 ayat bisa melepaskan dari siksa kubur. Padahal yang paling ditakutkan manusia di mana? Di alam kubur. Masa kita main-main, leha-leha, 30 ayat aja nggak mau tidur. Ini kalau orang udah biasa ngamalkan ini, mau tidur ngantuk kayak mana pun nggak bisa tidur dia, diamalkan dulu. Karena tahu dia gelap alam kubur tuh ngeri ya Allah sendiri. Nah, jadi Quran itu sebesar-besar nikmat, ya. Kalau lebih dibahas lebih panjang banyak Quran ini. Jadi Quran itu termasuk sebesar-besar nikmat setelah Islam. Kemudian sebesar-besar nikmat itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diturunkan Allah kepada umat untuk menunjuki umat mana yang benar mana yang salah bisa membedakan. Kemudian Nabi Muhammad itu uswatun hasanah yang harus diikuti. Kemudian memberi syafaat juga kepada kita, memberi pertolongan kepada kita sama seperti Al-Quran. Kalau kita rajin selawat. Ini mau pertolongan Rasulullah, selawat aja malas. Sekurang-kurangnya lah pinomat minimal selawat Jibril aja Musaid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100.000 kali udah itu aja. Nggak sampai 10 menit itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Intinya kita selawat itu melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu, apa tuh ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Berselawat mereka. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya Allah. Kita ini umat Islam, orang muslim enggak berselawat kayak mana? Ya, berselawatlah supaya dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Wayang bagi dan siogianya sepantasnya lana kita annakula kita ucapkan kula yaumin setiap hari ini dia raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin rasulah wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama. Ini baca ini. Dulu waktu ngaji sore baca ini. Nah, baris kata gurunya, baca. Iya. Raditu billah, raditu aku ridho, aku rela, aku senang billah Allah Rabbah sebagai Tuhan. Masya Allah. Ini pengakuan kita. Jadi kalau kita lazimin ini, nanti kita mau meninggal datang dia. Aku rela. Ya, Allah sebagai Tuhanku. La ilaha illallah ya Allah. Kadang-kadang nggak kita sadar itu ada manfaatnya itu. Jadi raditu billahi robba, aku ridho, aku senang billah Allah Rabbah sebagai Tuhan. Kemudian aku ridho, aku rela wabil Islam. Islam itu dina sebagai agama.
Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyya, dan aku rela, aku ridho, aku senang Nabi Muhammad itu rasul dan nabi Allah. Wa bil Quran, dan aku rela, aku ridho Quran itu sebagai hukmah, sebagai imamah, hukmah, ikutan, panutan. Gak usah banyak-banyak, satu hari 3 kali aja. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Tapi kalau ada yang ngamalkan ratib ini, Pak Jamal, ratib al-haddad, gak tertera itu nih, 3 kali, 3. Nah, kalau bisa diamalkan ratib al-atos, habis subuh, ratib al-haddad, habis maghrib. Itu ngeri, itu padilannya besar itu. Ratib al-atos, ratib al-haddad. Al-atos itu, Habib al-atos itu guru, sedangkan haddad murid. Makanya kalau dapat dua ratib ini dikasih guru kita amalkan dulu yang atos. Kenapa? Gurunya baru muridnya. Dia dua wali Allah dari Yaman, dari Tarim. Ini amalan para habib sebenarnya. Ratib ini amalan para habib. Ada ratib al-atos. Yang paling besar itu al-afiyah, selamat. Difa'ul makarih, terhindar dari musibah, terhindar dari yang nggak mengenakan, itulah nikmat. Terhindar dari musibah, apa aja musibah terhindar, ya itulah nikmat. Kata Imam Ali. Kemudian yang kelima, nikmat yang paling besar juga wasitru, ditutup. Sitrul uyub, Allah tutup aib-aib kita. Kalau enggak Allah tutup aib-aib kita, Allah nampakkan, nggak percaya orang sama kita. Walaupun nggak mau makan warga. Kenapa padanya? Tapi begini, kalau udah Allah tutup aib kita, itu jangan kita buka. Nah, kalau kita buka, umpama perempuan mana nggak kurasai? Umpama gitu. Umpama ini ya. Nah tadi katakanlah seorang penzina dan tutupi Allah, di masyarakat nggak tahu, ngomong loh, itu udah biasa, semua udah kurasa. Nah ini dia buka murka Allah ini. Jadi kalau Allah udah tutup aib kita, manusia nggak tahu, Allah tuh masih ridho sama kita. Udah tutuplah, bertobatlah, jangan dibongkar-bongkar lagi. Jadi kalau udah ditutup aib kita, itu nikmat yang paling besar. Itu dia. Kemudian termasuk nikmat yang paling besar juga wal ghina 'anil nas. Ghina ini kaya, mandiri. Gitulah. Kaya, mandiri 'anil nas, dari manusia. Fi umurid dunya, dalam urusan dunia. Gambarannya gini. Ini gambaran kecil aja, sebenarnya banyak gambaran. Kalau ada kita udah nikah, dipanggil sama mertua, yuk sama gua aja tinggal, kan enak itu, kan bersukupan, apalagi mertuanya berada. Banyak sawitnya. Ya, banyak sawitnya, yang didapat pun anak semata wayang, umpama kan. Berpuasa satunya termasuk. Lebih enak lagi mandiri, ngontrak lah. Nanti kalau gabung ini sama mertua kan beda. Ya kalau lagi senang, kalau enggak, menantuku malas tidur aja gitu. Kalau kita tidur istirahat capek, macam itu main HP aja. Sekarang enggak mau menantu mau mertua. Itu keringat itu kenapa sih? Jadi seenak-enaknya apa? Mandiri. Ngontrak lah enak. Ketimbang gabung mertua. Makan nggak makan orang nggak tahu tuh. Lebih baik mandiri. Ngontrak lah. Awalnya ngontrak, nanti kan punya rumah kontrakan. Kan gitu. Kalau mau berusaha, awal ngontrak itu berpikir dia, mana ini? Kerja usaha. Ibadah Allah. Kalau terus gabung sama mertua, kayak nggak pikir apa-apa dia. Ada mertua aku kok. Nah jadi ini yang paling besar itu al-ghina,
kaya, mandiri dari manusia fi umurid dunia, dalam urusan dunia lah. An Anas, dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum, berkatalah Tuhan kamu, fil hadisil qudsi, pada hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang melapaskan Nabi, itu hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi namanya, istilahnya itu. Jadi dalam hadis qudsi apa isinya? Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, gitulah. Tafarraq, luangkanlah waktumu, luangkan setengah jam aja. Kalau saya 1 jam, setengah jam aja lah, luangkan li'ibadati, untuk ibadah kepadaku. Habis ibadah amalan, zikir, selawat. Wah 1 jam lah, setengah jam aja. Amla'u, kata Allah, akan kupenuhi qalbaka, hatimu, ghina, kecukupan, kekayaan. Jadi kaya apa dia? Kaya hati. Tenang. Tengok kawan berhasil, alhamdulillah, tenang kawan. Enggak kawan lihat kawan berhasil dia sirik, dengki, kayak mana berancur, enggak. Kalau orang udah kayak gini, nengok orang senang-senang dia. Kalau orang jatuh, susah, gimana ini bisa bantunya? Aku nggak bisa bantu umpamanya. Doa aja lah. Ini orang gini. Jadi tafarraq, luangkanlah waktumu li ibadati, untuk ibadah kepadaku. Amla'u, akan kupenuhi, kata Allah, qalbak, hatimu, ghina, kekayaan, kaya hati. Yang mantap kan kaya hati, kaya bondo, kaya harta. Wow, ini ngeri ini. Udah kaya hati, kaya harta, beda orang ini tampilnya ini. Sering ngawas dong. Hah? Kita sering ngawas itu ya. Iya. Ngaji. Ngaji lah. Kalau kita kan dulu pernah mondok, pernah mondok di Jawa, jadi ngerti bahasa Jawa. Ngawas ngaji lah. Ngawas apa? Orang Jawa apa? Enggak pikir saya makan saus gitu kan. Mandor. Ngawas lah, nggak ngerti. Terus Panjang ya. jadi ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarraq li ibadati amla'u qalbak ghina, akan kupenuhi, akan kuisi hatimu, ghina, kekayaan, kecukupan. Wa amla'u, dan ku akan kupenuhi, ku kasih, yadaika, akan kedua tanganmu, rizqo, rezeki, ada aja rezekinya. Ibadahnya rajin, bisnis sana sini, ada jalan-jalan keluarnya bisnisnya. Ada yang terpikir untuk rezeki itu datangnya. Tapi jangan malas lah ibadah. Nah, ini hadis qudsi ini, bukan main ini. Kalau kalian mau meluangkan waktu ibadah kepadaku, kata Allah, ku penuhi hati kalian kaya hati. Kemudian tangan kalian pun akan kuisi dengan rezeki. Tapi sesuai dengan aktivitas lah. Bisnisnya ini sesuai dapatnya. Jangan yang tukang ini mau dapat kayak yang bisnisnya enggak lah, sesuai juga. MZ bilang boleh tukang tempel ban, enggak rezeki punya pabrik ban. Janganlah. Sesuai juga dengan syariatnya. Ingat Bang Said ya. Lagi sedekah mulai kan. Ya, itu terus kan. Kemudian ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la tab'ad, jangan kau jauh dariku, jangan jauh. Kalau kau jauh dariku, nggak mau beribadah, apa kata Allah? Amla'u, akan kupenuhi qalbaka, hatimu, fakro, kekurangan. Kalau kau jauh dariku, nggak mau ibadah, bukan mendekati aku, kata Allah, kuisi hatimu nanti. Dengan apa? Fakro, kefakiran, kekurangan, kurang aja, padahal udah ada. Kurang banyak lagi mulai. Nah itulah bahasanya, kurang aja, padahal udah ada.
Kemudian wa amla yadaika, akan kupenuhi kedua tanganmu syughla. Suka sibuk. Sibuk aja tapi nggak nampak apanya. Nggak nampak hasilnya. Kalau jauh dari Allah, nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani, meriwayatkan akan hadis Imam Tabarani wal Hakim dan Imam Hakim. Ini akan datang makalah yang telah tebak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Walid, Ya. izin Walid yang saya pernah baca yang di Allah bermimpi kan, jumpai seorang dia